Ayo buat podcast kamu sendiri dengan mudah pakai Anchor. Anchor satu-satunya aplikasi yang bisa merekam podcast berkualitas tinggi. Jika teman-teman belum pernah mendengar tentang Anchor, ini adalah cara termudah untuk membuat podcast. Yang pertama, Anchor itu gratis ya, gak dipungut biaya. Yang kedua, ada alat kreasi yang memungkinkan teman-teman merekam dan mengedit podcast langsung dari ponsel atau komputer teman-teman. Yang ketiga, Anchor akan mendistribusikan podcast teman-teman untuk teman-teman sendiri sehingga dapat didengar di Spotify, Apple Podcast, dan banyak lagi. Yang keempat, teman-teman dapat menghasilkan uang dari podcast teman-teman tanpa pendengar minimum. Gimana tuh? Enak kan? Yang keenam, ini semua yang teman-teman butuhkan untuk membuat podcast ada di satu tempat. Nah, yang terakhir, gimana caranya? Teman-teman unduh aplikasi Anchor. Gratis ya, tanpa bayar. Atau buka anchor.fm untuk memulai. Ya, tulisannya ANCHOR. Dibacanya Anchor. Selamat memulai. Halo, kali ini saya akan berbicara tentang apa itu podcast dan bagaimana sih tips untuk memulai podcast bagi pemula. Pertama, pernahkah kamu mendengarkan podcast? Atau pernahkah terlintas di pikiran kamu untuk menjadi seorang anchor podcast? Jika iya, sangat bagus karena karir sebagai anchor podcast di Indonesia masih bisa dikatakan jarang dilirik. Kebanyakan masyarakat lebih memilih playlist musik maupun radio lokal. Namun, siapa tahu kamu bisa menjadi pendatang baru yang nantinya akan sukses besar. Apalagi sekarang podcaster lokal masih sangat sedikit. Itu artinya kompetisi kamu tergolong minim dan ada kesempatan besar untuk berhasil. Nah, pertama, kamu harus tahu dulu apa itu podcast. Podcast sendiri merupakan file digital berbentuk audio yang biasanya tersedia di internet dan bisa diunduh ke komputer dan perangkat elektronik tertentu. Kamu pasti pernah mendengar siaran podcast via iTunes di gadget, atau judul-judul yang diangkat oleh konten kreator podcast bervariasi. Dari konten audio bisnis, motivasi, kesehatan, ada edukasi, lingkungan, olahraga, kreatif, politik, dan masih banyak lainnya. Sekarang, audio digunakan oleh konten kreator, pebisnis, dan pelaku kreatif lainnya sebagai cara cerdas untuk edukasi maupun bisnis. Sekarang, kamu harus merencanakan podcastmu. Yang pertama, tujuan podcast kamu. Kamu harus tahu kenapa kamu ingin membuat podcast. Karena sebelum membuat podcast, tanyakan kepada diri sendiri, mengapa saya memulai podcast? Dan kira-kira nanti podcastnya mau berbicara tentang apa? Apakah tujuannya ingin menyampaikan pesan-pesan penting, membagikan cerita-cerita, atau hanya untuk bersenang-senang? Semua kembali kepada dirimu sendiri saat hendak membuat podcast. Karena konsep yang tertata rapi tak ada gunanya jika kamu tidak memiliki tujuan yang jelas saat membuat podcast. Jadi kamu harus menentukan tujuan kamu agar kamu terus termotivasi untuk membuat podcast. Nah, yang kedua itu siapa pendengar podcast kamu? Setelah kamu tahu tujuannya untuk apa, maka sekarang untuk siapa podcast kamu didengar? Misalnya, dari sudut bisnis, kamu ahli keuangan yang ingin membuat podcast tentang tips dan trik mengelola keuangan. Maka
target audiens kamu mungkin orang-orang yang tertarik pada hidup hemat, investasi, atau tren fintech. Atau kamu ingin membuat acara hobi, mungkin kamu tertarik dengan misteri dan horor. Maka target kamu hanyalah orang-orang dengan ketertarikan yang sama. Mereka mungkin penggemar mitos, video game seperti pamali, film-film seperti Pengabdi Setan, dan lainnya. Banyak orang yang memulai dengan membuat persona pendengar. Itu ide yang bagus dan membantu menjelaskan mengapa seseorang ingin mendengarkan konten kamu. Persona itu adalah sesuatu yang perlu diingat setiap kali kamu merencanakan sebuah episode. Nah, setelah kamu tahu siapa yang ingin dijangkau, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana kamu menjangkau mereka. Jawabannya, kamu perlu memberi orang alasan untuk mendengarkan dengan membuat konten yang akan bermanfaat untuk mereka. Ya, intinya berikan alasan untuk didengarkan. Jadi, jangan hanya memberi mereka alasan untuk mendengarkan, tetapi kamu juga memberi mereka alasan untuk kembali. Penting untuk memikirkan hal ini pada tahap perencanaan. Kemudian, pikirkan nama podcast kamu. Nama yang baik biasanya dapat berbicara dengan sendirinya. Selain nama, kategori, dan tema, berikan deskripsi podcast yang menarik. Kamu harus memasukkan keyword relevan sebanyak mungkin. Karena ini akan membantu proses listing SEO podcast kamu. iTunes akan berperan sebagai search engine. Nantinya akan ada banyak pengunjung yang bisa menemukan podcast kamu dengan pencarian sederhana. Ketika kamu mungkin memikirkan nama yang terkesan intelek atau cerdik untuk acara kamu. Tapi sebelumnya ingat bahwa audiens harus dapat menemukannya dengan mudah ketika mencari informasi tentang topik kamu. Jika kamu memiliki nama yang cerdik, maka jangan lupa untuk menambahkan deskripsi ke judul kamu. Tidak ada gunanya konten yang bagus jika tidak ada yang bisa menemukannya. Kemudian, nama yang deskriptif. Pilihan yang mudah adalah dengan menamai acara kamu dengan apa yang dicari oleh target audiens kamu. Jika ahli keuangan memanggil podcastnya investor cerdas, maka sama sekali tidak ada keraguan tentang apa acara itu. Hindari nama yang panjang dan bertele-tele. Jika kamu memilih nama yang deskriptif, ingat, kamu harus mengucapkan nama podcast cukup banyak saat merekam suatu episode. Jadi pastikan itu mudah kamu ucapkan. Atau ketika kamu menamakan podcastmu dengan nama kamu sendiri. Ini sangat kurang direkomendasikan, kecuali kamu sudah punya audiens sendiri. Yang ketiga, berapa lama durasi episode podcast? Durasi podcast hanya bergantung pada konten. Jangan kurangi konten yang bagus ataupun bertele-tele. Berapa lama untuk kamu menyampaikan sebuah pesan? Jika kamu bertanya kepada pendengar podcast, episode pendek mungkin kurang dari 15 menit, dan episode panjang mungkin akan lebih dari 1 jam. Banyak yang merujuk waktu perjalanan sekitar 20 menit sebagai durasi yang tepat. Tetapi, episode dari 20 hingga 45 menit juga dapat dikategorikan sebagai sweet spot. Namun, jangan terlalu khawatir tentang angka-angka ini. Kamu dapat memutuskan durasi episode kamu dengan mempertimbangkan konten dan audiens kamu. Yang keempat, seberapa sering kamu harus merilis episode baru? Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar untuk pemula. Inilah jawabannya. Jadwal terbaik biasanya adalah jadwal yang dapat kamu penuhi secara teratur. Jadi, jika kamu hanya bisa mengelola sebulan sekali, itu tidak masalah. Jika kamu bisa mengelola setiap 2 minggu, bahkan lebih baik. Jika kamu dapat mengelola setiap minggu, maka itu hebat. Kamu dapat memiliki impact dengan acara tiap 2 minggu atau bulanan, tetapi ingat, audiens kamu memiliki rutinitas dan memanfaatkannya bisa sangat lukratif untuk podcast kamu.
Jangan berpatok pada deadline. Kamu akan memiliki dampak yang lebih besar jika mengeluarkan satu episode yang berkualitas dalam sebulan daripada episode yang biasa saja setiap minggu. Yang kelima, menamai episode. Sama seperti memilih nama untuk acara podcast kamu. Memilih judul yang baik, mudah dicari, deskriptif. Kesalahan terbesar dalam penamaan episode dengan menamai episode 1, episode 2, dan seterusnya. Audiens kamu akan bingung dengan isi dari episode kamu. Inti dari podcast adalah orang-orang mendengarkannya, jadi beri mereka alasan untuk mengeklik salah satu episode kamu. Jelaskan kepada orang-orang apa yang akan mereka dapatkan dengan mendengarkan acara kamu. Kamu dapat memberikan judul episode kamu dengan judul seperti tips dan trik untuk fakta unik, cara jitu, dan lain-lain yang menjadi pendekatan umum dan populer. Kamu hanya perlu memastikan bahwa apa yang kamu sampaikan dalam episode tersebut adalah apa yang kamu cantumkan dalam judul.